Di dalam hidup ini, kita tidak bisa berharap segala yang kita dambakan bisa diraih dalam sekejap. Lakukan saja perjuangan dan terus berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersamanya. Cinta juga adalah komitmen untuk tetap bersamanya ketika perasaan senang itu hilang. Aku akan perintahkan diriku dan mengatakan bahwa aku mampu. Aku akan mengalahkan keraguan, rasa takut, perasaan minder, dan menukarnya dengan keberanian. Kesanggupan untuk bersabar dan bertahan dalam pikiran yang positif merupakan dasar dari loncatan-loncatan manusia selanjutnya. Aku memang menjadi dewasa dengan mendadak karena kondisi. Jadi, kuputuskan untuk mengolah masalahku sendiri dengan dialog-dialog yang kubentangkan dengan diri sendiri. Bahwa ada sesuatu yang sangat misterius. Kekuatan yang demikian dahsyat yang tersembunyi di balik situasi sulit. Perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit, bergerak, memenangkan kebanggaan diri. Dalam kehidupan yang nyaman atau relatif tanpa masalah, alam bawah sadar kita mengubur kekuatan, bahkan juga dari pengamatan kita sendiri. Aku berusaha menciptakan melodi indah di tengah kehidupan yang sesungguhnya sangat memprihatinkan. Kekuatan dan kepintaran adalah modal, tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan. Setiap kali berbaring hendak tidur, selalu tak kupercayai bahwa pada hari itu aku telah melewatkan hari yang cukup berat. Dan aku mampu. Kerja keras, perjuangan, ketekunan, kesungguhan, ternyata bukan slogan mustahil. Minta maaf tidak selalu berarti kita salah. Itu bisa berarti kita lebih menghargai cinta dan persahabatan di atas ego kita. Hidupmu mungkin tak sesuai dengan rencanamu, namun selama itu sesuai dengan rencana Tuhan. Sebenarnya hidupmu sudah terencana dengan baik. Ketika hidup memberi kita kenyamanan, kita tak pernah tahu bahwa diri kita mempunyai kemampuan jauh dari yang kita bayangkan. Memang benar bahwa secara perlahan dan terus-menerus akan menyelesaikan perlombaan. Tetapi, juga benar bahwa cepat dan konsisten akan menang lebih dahulu.
Proses dalam ketekunan menjalankan pekerjaan demi pekerjaan itu kemudian secara alamiah mengajarkan aku tentang 3 hal penting dalam perjuangan: tekad yang kuat, strategi yang terarah, dan kedekatan kepada Tuhan. Hal pertama yang kubangun dalam diriku untuk bisa menghadapi hari dengan semangat adalah menciptakan sebanyak-banyaknya pikiran positif. Guru biasa berbicara, guru bagus menerangkan, guru hebat mendemonstrasikan, guru agung memberi inspirasi. Sabar ketika dibuli itu pahit rasanya, tapi kadang yang pahit itu justru yang bisa menyembuhkan luka. Berhati-hatilah dalam perkataan atau perbuatan. Jika salah, itu bisa menyebabkan orang lain terluka. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut bekasnya akan tetap ada. Diri kita perlu dilatih dari tahap nol. Mental kita perlu dibentuk dari situasi yang sangat menguji ketabahan. Ketika kita tidak bisa melakukan apapun kecuali bertahan, maka yang harus digenjot dalam diri kita adalah keikhlasan dan kesabaran yang kuat. Manusia bisa saja mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuknya. Zaman sekarang banyak handphone yang mahal dan canggih. Tapi, alat komunikasi yang paling ampuh tetaplah doa. Aku tak melihat jalan lain untuk mengatasi rasa takutku kecuali membangun keberanian dengan paksa. Dunia boleh memberikan kita modal, ilmu, dan relasi. Tapi keberanian, hanya diri kita yang memproduksi. Aku memiliki prinsip keseimbangan untuk mencapai kehidupan yang tenteram, yakni cinta, kesehatan, dan kemapanan. Kita tidak perlu memperhitungkan usia dan kegagalan yang telah lalu. Manusia membutuhkan partner atau rekan yang bisa diajak berdiskusi atau saling menyemangati. Setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya. Kebahagiaan, bebaskan hati dari kebencian. Bebaskan pikiran dari kekhawatiran. Hidup sederhana. Perbanyak memberi. Kurangi ego. Dari hati jadi aksi, dari hati turun ke kaki. Cita-cita jangan hanya disimpan di dalam pikiran, tapi harus diwujudkan dan diperjuangkan. Jadilah pensil yang bisa menuliskan cerita bahagia.
Jadilah penghapus yang bisa menghilangkan kisah sedih. Doa akan sangat besar kuasanya ketika diselipkan kepercayaan di tiap baitnya. Aku percaya pada keberanian murni yang tersembunyi dalam setiap diri manusia. Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi, perjuangan yang harus dimenangkan, kesusahan yang harus diatasi, rahasia yang harus digali, tragedi yang harus dialami. Jangan bersedih, kesusahan bukanlah sesuatu yang abadi. Mari tersenyum, lepaskan beban di hati. Jika kamu punya keberanian dan kekuatan untuk bisa bertahan, aku yakin kamu juga punya kekuatan dahsyat untuk mengubah nasib. Kekesalan bukan untuk diratapi, tetapi panggilan jiwa untuk Anda introspeksi dan memperbaiki diri serta berbuat lebih baik lagi. Jika dijabarkan, keberanian itu bisa mencipta banyak turunan, seperti adanya motivasi, kehendak untuk bergerak, ketidakraguan, dan pencarian. Orang membutuhkan 3 hal untuk bisa sukses berbisnis atau mendapatkan uang, yakni adanya ilmu, modal, dan relasi. Pelajaran hidup itu telah memberikanku gaung sinyal yang menyentuh sampai ke lubuk hati. Aku harus bergerak. Ya, aku harus bergerak. Menyikapi kegagalan harus dengan kedewasaan. Apa pelajaran yang bisa kupetik dari pengalaman pertama bekerja? Tiada lain, kekuatan untuk bergerak. Jika kita membalas kemarahan dengan kemarahan, bukankah kita tidak lebih dari sebuah cermin keburukan saja? Kekuatan manusia bukan sesuatu yang statis. Tuhan menganugerahkan segala fitur pembangkit keberhasilan di dalam tubuh dan pikiran kita. Selalu lakukan perubahan dalam strategi atau pilihan agar kegagalan yang sama tidak terulang lagi. Bagaikan sebuah batangan emas yang dibungkus sehelai kertas koran, begitulah biasanya sebuah kesuksesan dibungkus sebuah kegagalan. Step up, bergeraklah lagi, jangan menyerah. Jangan memohon pada Tuhan untuk menolong dunia, tapi mohonlah agar Tuhan mau memakai diri kita untuk menolong dunia. Meskipun Anda merasa hanyalah orang biasa, namun yakinlah bahwa Anda akan bertumbuh menjadi luar biasa. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, tetapi bagaimana bertanding dengan baik.
Banyak orang bisa merancang dan mengendalikan suksesnya sendirian, karena benih-benih atau jurus sukses sudah mereka kuasai. Tapi kehadiran partner yang menyeimbangkan dan bisa saling mengisi akan menyuntikkan energi lebih. Kadang diri kita tidak terlalu mengenali energi dahsyat yang bisa diolah menjadi sesuatu yang mendobrak. Kehadiran teman bicara yang pas bisa menstimulasi lahirnya kepekaan itu. Belajarlah, kegagalan hari ini adalah pembelajaran agar kita tidak sombong dan menang esok. Berani bertindak belum tentu menjamin keberhasilan. Namun, tidak bertindak sudah pasti menjamin kegagalan. Jangan hanya doakan apa yang kamu impikan, tapi juga kerjakan apa yang kamu doakan. Kujadikan kondisi buruk sebagai pola rutin yang membuatku terbiasa. Aku melatih diriku untuk bertambah kuat dari hari ke hari. Apa yang diperlukan agar bisa menjadi seorang juara? Keinginan, dedikasi, tekad yang kuat, konsentrasi, kemauan untuk menang. Bagiku, kesederhanaan telah menjadi sebentuk koreo yang indah dalam hidup. Bergaulah dengan para pemenang karena pemenang memberi pengaruh baik kepada Anda, sedangkan pecundang dapat meracuni Anda. Hikmah terbesar yang kuhirup, kerja keras, perjuangan, ketekunan, kesungguhan. Ternyata bukan slogan mustahil. Jangan terlarut dalam keraguan, tetapi ciptakanlah kemauan. Kita memiliki kekuatan dahsyat yang tidak kita sadari. Jika Anda berani mengatakan selamat tinggal, hidup akan menghadiahkan Anda dengan halo. Perbedaan hadir bukan untuk diperdebatkan, namun perbedaan ada untuk saling melengkapi dan menyatukan. Selalu ada hal baru yang membuat kita lebih berilmu. Aku melihat kegagalan-kegagalan yang kualami sebagai pelontar diriku dari ranah naif. Apapun yang terjadi, terima dengan jiwa besar. Jika kita memang ingin mengubah keadaan itu, ubahlah dengan cara yang positif. Berusahalah untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Jika memang menyakitkan, keluarkan, bukan dipendam. Bila kamu mengabaikan restu orang tuamu, pasti kamu tak akan bahagia walau mungkin mimpimu terwujud. Kalau Anda mau kaya, pilihlah untuk jadi kaya sejak Anda masih muda.
akan ada lebih banyak orang yang bisa Anda bantu. Kulakukan dengan konkret apa yang dikatakan orang sebagai perjuangan. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah kita selesaikan, dan tidak ada yang perlu diubah lagi. Jadi pergilah dan mulailah sesuatu yang baru. Takut adalah perasaan, hanya perasaan, tidak lebih. Kita bisa menumpasnya, karena perasaan itu hanya bergumul di hati kita. Ambil waktu untuk merencanakan, tetapi jika tiba waktunya untuk bertindak, berhenti berpikir dan maju terus. Apa yang diperlukan agar bisa menjadi seorang juara? Keinginan, dedikasi, tekad yang kuat, konsentrasi, kemauan untuk menang. Bagi orang yang tidak puas, tidak ada jabatan yang menyenangkan. Bahagia itu bukan sebuah pencapaian, namun suatu kesadaran. Sadar bahwa dirimu berarti dan dibutuhkan oleh hidup ini. Belajarlah untuk selalu melihat hikmah dan kemungkinan cemerlang di dalam segelap-gelapnya keadaan. Bicaralah seperlunya saja, semakin banyak bicara yang tidak perlu, semakin banyak celah untuk salah dalam berkata-kata. Di dalam kesulitan yang amat sangat menyempitkan hati kita, ingatlah bahwa masih ada yang lebih menderita daripada kita. Hidup ini sangat berharga, tidak perlu berkeluh kesah. Hidup yang penuh kebahagiaan tidak akan terjadi begitu saja, dibutuhkan banyak doa, kerendahan hati, pengorbanan, dan cinta.